Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا يا أصدقاء، نعطيك معي زوجة يسلمى في برنامج التحدث بقسم تعليم اللغة العربية سنة 2025 لسلالتنا أنتك باللغة وطنية. Baik, senang sekali kita hari ini berada di ruang diskusi santai yang tentunya juga berbobot. Ya, ruang untuk kita berdiskusi tentang bahasa, budaya, dan fenomena tentang sosial berbahasa. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan dekat sekali dengan kehidupan digital kita, yaitu dialektologi Arab, pertemuan bahasa Fushah dan Amyah dalam ruang media sosial. Di era media sosial ini, kita menyaksikan bagaimana bahasa Arab Fushah yang lebih dikenal, baku, formal, dan digunakan dalam konteks akademik maupun institusional. Dan yang bertemu dengan bahasa Amyah, ditabrakan dengan bahasa Amyah ya. Bahasa yang bercampur oleh bahasa daerah. Kali ini kita telah bersama narasumber yang sangat luar biasa yang akan membantu kita memecahkan permasalahan kali ini. Beliau adalah Ustadzah Tika Mardiah, salah satu dosen UIN Said Ali Rahmatullah yang ahli dalam bidang bahasa Arab. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustazah? Alhamdulillah, inni bi khair, bi sihah wa afiyah. Wa anti? Alhamdulillah, inni bil khair aidan. Qabla dhalik, aqulu syukran jazilan lakum Ustazah li khudurikum fi barnamijina hada at-tahadis bi qismi ta'limil lughah al-arabiyyah. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi Ustazah, saya mau tanya kira-kira apa sih yang membuat Ustazah ini sangat tertarik dan minat sekali dalam bahasa Arab? Yang pertama, bahasa Arab itu bahasa yang mulia ya, karena insya menjadi bahasa dalam Al-Quran. Bahasa Al-Quran berarti itu adalah bahasa yang bisa memberikan keselamatan untuk kita. Masya Allah. Di dunia maupun di akhirat harapannya ya. Lalu kemudian bahasa Al-Quran ini juga akan menjadi bahasa yang nanti akan kita pakai pada saat kita dibangkitkan dari alam kubur. Masya Allah. Itu kalau kita melihat dari sisi agama ya. Iya. Ya, belum kalau nanti kita melihatnya dari sisi yang lain. Bahasa jelas itu sebagai alat komunikasi tentunya. Kalau kita ingin bisa berkomunikasi dan itu cakupannya adalah internasional, tentu pilihannya ada di bahasa Arab ataupun di bahasa Inggris. Nah, di sini saya lebih memilih kepada bahasa Arab, yang itu sebagai bahasa agama kita dan juga sebagai bahasa internasional untuk komunikasi kita, tidak hanya dalam hal agama tetapi juga dalam hal keduniawian. Masya Allah. Menurut Ustazah nih, kan bahasa Arab ini juga termasuk bahasa internasional ya. Apakah, menurut Ustazah pengaplikasian oleh mahasiswa bahasa Arab ini sudah, memenuhi standarnya bahasa Arab yang digunakan untuk di internasional gitu Ustazah, jenjang internasional? Saya kira karena memang sebagai mahasiswa, sebagai pembelajar, artinya belajar itu tidak berhenti di satu titik ya. Jadi belajar itu terus berlanjut dan terus berlanjut. Dan yang namanya bahasa itu juga sebuah skill, sebuah keterampilan. Maka untuk bisa memperoleh keterampilan, kita perlu mengasah dan terus mengasah. Jadi kalau kemudian dikatakan sebagai mahasiswa apakah itu sudah, dikatakan sebagai apa, standarnya saya kira ya sudah mulai. Akan tetapi tetap terus perlu dikembangkan lebih lanjut supaya nanti bisa mencapai apa yang dikatakan maharat atau terampil begitu ya. Oke, baik. Eee
Kalau bagi mahasiswa nih ya, kan kebanyakan mereka itu berbicaranya masih yang amiyah ya Ustadzah. Menurut Ustadzah, apa sih perbedaan yang paling mencolok antara bahasa Arab Fushah dan amiyah gitu? Yang sangat terlihat di kita sekarang gitu Ustadzah. Eee, Kaitannya dengan fusha dan juga amiyah ya. Iya. Jadi kalau kita kembali kepada apa sih sebenarnya fusha? Jadi fusha itu adalah bahasa Arab resmi, al-lughah al-arabiyyah ar-rasmiyah 'indal Arab. Sementara kalau amiyah itu adalah dialek atau, al-lughah al-arabiyyah al-mahalliyah. Jadi al-arabiyyah al-mahalliyah, dialek ya. Jadi kalau bahasa Arab fusha itu bahasa Arab resmi yang itu digunakan dalam ruang-ruang resmi. Seperti halnya di dalam pidato kenegaraan, forum resmi, kemudian, eee berita-berita, kemudian juga jurnal, majalah. Nah, itu menggunakan bahasa resmi. Jadi forum-forum resmi akan menggunakan bahasa fusha, yang mana bahasa fusha itu akan terkait erat dengan penggunaan kaidah. Artinya di situ tidak meninggalkan kaidah. Tetapi kalau amiyah sebaliknya. Amiyah ini adalah bahasa dialek ya. Jadi dialek ataupun bahasa yang digunakan oleh komunitas masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Nah, itu namanya dialek atau bahasa amiyah begitu ya. Kalau kita menyebutnya lebih populer begitu ya. Dan itu tidak terikat dengan kaidah baku di dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu. Oh, dan ini, penggunaannya pun juga itu bukan pada forum-forum resmi. Jadi karena ini dialek, jadi dipakai untuk keseharian saja. Jadi percakapan sehari-hari ataupun percakapan yang sifatnya non formal atau semi formal, begitu. Oke, baik. Kalau bahasa amiyah ini kan lebih cenderung ke mu'jam ya Ustadzah? Bahasa mu'jam atau bagaimana Ustadzah? Atau kalau mu'jam ini lebih ke bahasa yang fusha atau amiyah? Biasanya kan kalau kita menggunakan bahasa yang mu'jam itu terlihat kayak lokal banget gitu loh Ustadzah, bahasanya kita. Menurutnya Ustadzah ini, apakah dalam mu'jam itu hanya ada bahasa-bahasa yang amiyah atau ada terdapat bahasa-bahasa fusha gitu? Mujam yang kita gunakan secara resmi seperti halnya al-ma'ani ataupun yang sejenisnya itu fusha. Fusha. Itu fusha, iya. Jadi itu bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa fusha, bahasa yang fasih begitu ya, bahasa Al-Qur'an. Jadi bahasa fusha itu bahasa Al-Qur'an begitu ya. Iya, iya, oke. Kalau kita ya biasanya kalau di pengaplikasian keseharian kita kan menggunakan bahasa amiyah Ustadzah. Apakah ketika kita bertemu dengan orang yang asli dari Arab gitu, mereka akan paham dengan apa yang kita bicarakan? Begini, coba kita sedikit mengupas yang kaitannya dengan fusha dan amiyah dulu ya. Ya. Heeh, jadi kalau kita berbicara tentang fusha, bahasa fusha, itu pada awalnya bahasa itu memang bahasanya untuk wilayah Arab begitu ya, yang ada di Jazirah Arab. Tetapi kemudian seiring dengan perkembangan yang mana agama Islam itu semakin meluas begitu, sehingga bahasa Arab ini juga ikut berkembang di negara-negara sekitar Arab begitu. Dan akhirnya mereka pun juga menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dan menjadi bahasa formal hingga saat ini, bahasa resmi negara-negara mereka. Sehingga pada 18 Desember itu ditetapkan oleh UNESCO tahun 1982 sebagai bahasa internasional begitu. Lalu
kaitannya dengan bahasa Fusha ini, itu karena perkembangan yang sudah meluas tadi, maka di sini juga mengalami, eee, pergeseran begitu. Jadi begini, kalau kita berbicara soal amiyah, jadi kenapa ini muncul amiyah begitu ya. Jadi amiyah itu kapan begitu adanya? Jadi amiyah itu terjadi pada saat orang-orang atau penduduk yang itu menggunakan bahasa Arab, di situ berupaya untuk menggunakan bahasa Arab itu bahasa yang mudah, cepat, dan gampang begitu. Sehingga bahasa Arab itu kemudian mereka menjadikan, 3 rangkaian kata kemudian dijadikan satu. Jadi ada semacam me apa namanya ya, semacam meringkas. Seperti halnya kayak kalau kita tahu li ai syai'in, li ai syai'in. Mereka pinginnya cepat, gampang, kemudian mudah begitu ya. Maka kemudian dijadikan dengan mengucapkan leish. Berangkat dari bahasa Fusha, li ai syai'. Begitu juga dengan ayu syai'. Ayu syai'in, dua kata yang kemudian mereka padatkan menjadi satu kata, ish. Maka ini yang ada di Arab ya. Nah, jadi amiyah Arab ya. Ish, leish begitu ya. Lalu kemudian juga ini seperti halnya di Mesir. Kalau Mesir itu shin itu dirubah menjadi ha. Li ai syai' shinnya dirubah menjadi ha sehingga menjadi leh. Leh. Ai syai' aish tadi ish. Kalau di Mesir eh. Maka kalau kemudian itu diucapkan misalnya sebagai dialek Mesir, siapa namamu? Ismak Oke, Ustazah, tadi seperti yang sudah Ustazah jelaskan, bahasa amyah itu tergantung di mana kita berada gitu ya, Ustazah. ya. Kemudian Ustazah, seperti yang kita ketahui, mahasiswa pendidikan bahasa Arab nantinya kan pasti akan, membuat sebuah skripsi yang tentunya berbahasa Arab. Menurut Ustazah, eee, bahasa apa yang harus dipelajari mahasiswa? Bahasa Arab yang amyah terlebih dahulu atau fusha terlebih dahulu? Seperti itu. Ya, saya jawab dengan tegas, fusha, 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 ya. Saya pernah belajar dengan Ustadz Syadi As-Sayyid. Itu beliau dari Mesir, jadi orang asli Mesir begitu, yang beliau di Indonesia ya, hidup di Indonesia. Dan saya belum pernah ketemu sama beliau, tetapi saya belajar bersama beliau secara online begitu ya. Beliau pernah mengatakan, untuk kita ketika belajar bahasa Arab, belajar fusha ataukah amiyah yang terlebih dahulu kita pilih begitu ya. Jawabannya adalah fusha. Fusha. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya amiyah itu sebenarnya makhud min fusha. Jadi amiyah, bahasa amiyah itu diambil dari bahasa fusha. Fusha. Ya. Kemudian juga yang namanya bahasa fusha itu lebih mengedepankan pada aspek adab dan juga akhlak. Ya, selain juga itu menjunjung tinggi nilai budaya. Jadi, kalau kita bandingkan dengan amiyah begitu, amiyah itu adalah dialek yang dimiliki oleh komunitas masyarakat tertentu. Kalau kita misalkan seperti hidup di Indonesia ya. Di Indonesia juga banyak sukunya kan? Ada Madura, ada Jawa, ada Sunda, ada mana Betawi dan lain sebagainya.
Orang Madura dengan orang Madura berbicara dengan menggunakan dialek Madura, dia pasti paham dan sangat komunikatif tentunya. Tetapi kita yang tidak pernah hidup di Madura, lalu kemudian, menggunakan dialeknya orang Madura, tentu kita mikir dulu itu maksudnya apa ya? Atau kita belum pernah belajar, pastinya bingung ya. Maka demikian pula dengan Amiyah. Jadi Amiyah itu antara satu wilayah dengan yang lain itu berbeda-beda. Amiyahnya Arab berbeda dengan Amiyahnya Mesir, berbeda dengan Lebanon, berbeda dengan Irak, berbeda dengan Syria. Jadi ini memiliki ciri khas sendiri-sendiri yang belum tentu orang Arab ketika menggunakan dialeknya orang Irak belum tentu nanti juga langsung paham karena memiliki ciri khas sendiri-sendiri, begitu. Maka dari itu, yang mana yang diutamakan? Fusha. Kalau fusha, itu semua orang yang menggunakan bahasa Arab dari manapun negaranya, dengan bahasa fusha, mereka paham. Mereka paham. Jadi, kita menggunakan bahasa fusha itu yang pertama untuk dipilih. Kecuali kalau memang itu nanti orientasinya berbeda. Misalkan untuk bekerja di suatu tempat tertentu. Misalkan menjadi tenaga kerja di Arab. Maka tentu di situ perlu kita belajar bahasa Amiyah. Karena nanti yang akan digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Bukan dalam forum-forum resmi. Tetapi dalam komunikasi sehari-hari di mana dia bekerja. Di mana dia bersinggungan dengan orang-orang sekelilingnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk pelajar, untuk mahasiswa, pelajari bahasa Fusha dulu, baru kemudian silahkan kalau mau belajar Amiyah. Iya. Oke. Berarti Fusha itu emang bahasa standar sekali Iya, ya? bahasa standar. Saat ini tuh kan lagi marak-maraknya konten yang kita itu ngomong berbahasa Arab tentang keseharian kita. Nah, di situ itu tidak semua itu menurut saya itu bahasa yang dipakai itu fusha, tapi ada bahasa yang mu'arrab juga. Nah, menurut antum nih ya, apakah penggunaan bahasa Arab yang campuran itu antara fusha dan mu'arrab, bukan amiyah lagi ya sudah, mu'arrab maksudnya. Ini dapat mendorong efektivitas pembelajaran bahasa Arab untuk khalayak umum. Kan otomatis konten ini untuk asumsi publik gitu sadah. Apakah konten itu bisa, mendorong efektivitas pembelajaran bahasa Arab? Seperti itu. Saya kira begini, senyampang itu tidak, apa namanya ya, merusak tata bahasa yang itu dalam artian urgen begitu, saya kira masih bisa. Karena begini, seperti halnya ketika belajar di pondok-pondok modern begitu ya. Jadi untuk pemula, itu biasanya masih diperbolehkan menggunakan bahasa yang itu sifatnya mu'arrab. Tetapi saya berharap ketika mereka menggunakan bahasa mu'arrab, jadi bahasa mu'arrab itu kan bahasa Indonesia yang diarabkan begitu ya. Yang itu belum tentu kita bisa menemukan di Arab. Ya, jadi di sana justru nggak paham apa itu maksudnya begitu ya. Maka yang seperti itu untuk para pemula yang masih mulai belajar karena bahasa itu memang butuh latihan secara terus-menerus ya. Maka di situ, ya tidak apa-apa. Tetapi sepanjang perjalanannya ketika mereka ini mempelajari bahasa Arab, maka nanti juga harus tahu ini bahasa yang tepat itu bagaimana, begitu. Karena yang namanya mu'arrab itu tentu tetap tidak dibenarkan ya, iya, tidak dibenarkan. Jadi kalau untuk pemula saya kira masih tidak apa-apa, yang penting tetap mempelajari untuk selanjutnya ini yang benar apa, begitu. Oke, baik. Luar biasa sekali penjelasan dari antum, Ustadzah. Nggak terasa kita sudah berada di ujung episode kali ini, Ustadzah.
Oke, sebelum ditutup mungkin ada satu pesan terakhir untuk dari Ustazah untuk mahasiswa pendidikan bahasa Arab khususnya. Iya, jadi untuk para mahasiswa khususnya di prodi pendidikan bahasa Arab, belajarlah bahasa Arab secara fusha yang itu di dalamnya kita akan, menjunjung tinggi nilai akhlak dan juga adab dan juga budaya. Jadi bahasa fusha itu wahidatun fi thoriqatiha, di dalam penyampaiannya, caranya mengucapkan semuanya sama, dimanapun negara itu menggunakan. Jadi berangkat dari orang dari negara manapun yang memang itu menggunakan bahasa Arab, itu akan paham. Karena satu, begitu ya, bahasa Arab sebagai bahasa persatuan, sama dimanapun begitu. Jadi dengan orang Mesir bisa, dengan orang Irak bisa, dengan orang Libanon bisa, dengan orang Arab bisa, ketika menggunakan bahasa fusha. Tetapi kalau amiyah belum tentu, begitu Iya. ya. Lalu kemudian yang kedua, bahasa fusha ini menjunjung tinggi akhlak sama adab. Berbeda dengan amiyah. Kalau amiyah di situ seperti halnya bertanya kabar dengan menggunakan bahasa amiyah. Semacam "Izzaik", "Izayyak", nah itu bahasa amiyahnya Mesir, "Gimana kabarmu?" Begitu. Atau "Min amil ish", itu juga tanya, "Bagaimana kabarmu?" Itu adalah bahasa yang digunakan untuk menyapa bersama teman. Artinya seusia, sepadan begitu ya, atau ketika ketemu di jalan. Nah, itu dipakai. Jadi tidak melihat kita berbicara dengan siapa, dengan orang yang lebih tinggi ilmunya atau dengan orang yang lebih tua. Tetapi dengan bahasa fusha, maka itu bahasa yang menjunjung tinggi nilai akhlak dan adab. Lalu kemudian juga dari segi budaya demikian. Juga menjunjung tinggi budaya dari bangsa tersebut ketika menggunakan bahasa fusha. Oke, jadi pesan buat para mahasiswa pendidikan bahasa Arab khususnya, untuk terus belajar dan mengasah skill bahasa khususnya di bahasa Arab Puskah, gitu saja. Fusha, ya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk belajar bahasa amiyah ya. Iya ya. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari beliau hari ini. Eee, Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita, Ustazah. Senang sekali bisa bertemu dengan Ustazah dan materi yang sangat luar biasa, bisa membuka pandangan saya lebih luas lagi, Ustazah, yang tadinya saya sebenarnya sedikit salah paham tentang Fusha dan Amyah ini, dan sekarang saya menjadi lebih tahu lagi. Oke, terima kasih, bersama saya Zaskia Ayu Salma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.